Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi prakarya kelas 7, yaitu tentang kerajinan serat. Yuk simak videonya. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Apa kalian sudah tahu sejarahnya? Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Yang dihasilkan oleh Cina sejak dulu adalah serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Bahan ini diolah menjadi benang untuk kebutuhan produk tekstil. Bahan serat alam lainnya berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Serat flax pertama digunakan di Swiss pada tahun 1000 sebelum Masehi. Awal abad ke-20 mulai diperkenalkan serat buatan. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Tapi dalam hal ini kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan. Serat dari tumbuhan berasal dari biji, batang, daun, dan buah. Sedangkan serat dari hewan berasal dari stapel dan filamen. Yang pertama kita bahas serat dari tumbuhan. Serat dari biji, contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Serat dari batang, contohnya batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, dan lain-lain. Serat dari daun, contohnya serat daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, dan lain-lain. Sedangkan serat dari buah berasal dari sabut buah kelapa. Yang kedua, serat dari hewan, yaitu yang berasal dari stapel dan filamen. Serat dari stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Contohnya domba, alpaca, kelinci, dan lain-lain. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wol dari bulu domba. Sedangkan serat dari filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya serat dari kepompong yang berasal dari larva ulat sutra yang kemudian dipintal menjadi benang. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Berikut ini karakteristik dari beberapa macam bahan serat, yaitu kapas, bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sedangkan untuk serat sutra, berkilau, bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatan tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, tapi mudah terbakar dan mudah dihancurkan. Serat wol yaitu agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi,
elastisitas tinggi, penahan panas yang baik, dan tahan terhadap jamur dan bakteri. Untuk pengolahan bahan serat, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Selanjutnya yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut, yaitu dengan menenun, menjahit, dan mengikat. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenun atau benang pakan. Selanjutnya, untuk teknik menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau secara manual atau juga dengan mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Kemudian untuk teknik mengikat, yaitu menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut, yaitu pertama kegunaan, kedua kenyamanan, ketiga keluasan, keempat keamanan, dan kelima keindahan. Untuk syarat yang pertama yaitu kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua yaitu kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir yang didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Selanjutnya, yang keempat yaitu keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang akan dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang terakhir yaitu keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. Sebelum membuat produk kerajinan yang berasal dari serat tumbuhan, kita harus mengetahui bahan serat tumbuhan, alat produksi kerajinan serat tumbuhan, dan kemudian produk kerajinan dari serat tumbuhan. Untuk bahan serat tumbuhan, pada gambar di samping merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Yang pertama, ada serat pelepah pisang. Yang kedua, serat daun pandan. Yang ketiga, serat eceng gondok. Untuk alat produksi kerajinan serat tumbuhan,
Peralatan digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam, yaitu gunting, cutter, pisau, lem tembak, dan jarum jahit. Berikut ini beberapa mesin yang dapat digunakan untuk mengolah daun atau serat alam, yaitu mesin jahit untuk teknik jahit, alat tenun untuk menenun, dan mesin pemisah sabut kelapa. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam dari daun atau pelepah pisang, pandan, eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Di bawah ini adalah contoh hasil kerajinan dari serat alam. Nah, sekarang produk kerajinan yang berasal dari serat hewan. Sebelum itu, kita harus tahu bahan serat hewan, alat produksi kerajinan serat hewan, dan kemudian produk kerajinan dari serat hewan. Yang pertama, bahan serat hewan. Di samping ini merupakan bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Yaitu ada serat wol dari bulu domba, serat sutra dari kepompong ulat sutra, serat dari bulu alpaca, dan bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan seperti pencukuran, pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal. Untuk alat produksi kerajinan serat hewan, peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat hewan, yaitu ada gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan jarum jahit. Ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu seperti alat pintal dan alat penggulung benang. Alat tersebut dapat dibuat dalam bentuk tradisional. Berikut ini mesin yang dapat digunakan untuk mengolah serat hewan, yaitu ada mesin pemintalan dan mesin penggulung benang hasil pemintalan. Bahan serat hewan dari sutra dapat diproduksi menjadi kain sutra, sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya, misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan syal. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan rajut. Di bawah ini adalah contoh produksi dari serat hewan. Dalam hal pembuatan produk, kita juga harus memperhatikan kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan merupakan penyajian sebuah produk. Kemasan sebuah produk menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Sebuah kemasan dapat merubah cara pikir seseorang dari tidak tertarik menjadi tertarik untuk terhadap suatu produk. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Cukup sekian pembahasan materi tentang kerajinan serat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like jika kalian menyukai video ini dan share agar lebih bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video materi pembahasan selanjutnya.